Kata para ulama, syirik besar banyak macamnya. Namun, yang sering terjadi itu 4 kesyirikan. Yang pertama yaitu syirkud doa, syirik dalam doa. Apa itu? Yaitu da'watu ghairillahi ma'ah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Seperti ada orang datang ke kuburan wali lalu berdoa kepada wali yang ada di kuburan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, wahai Syekh Ahmad Badawi misalnya. Atau datang ke kuburan Wali Songo lalu berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dia sudah berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Dalam surat apa itu? Al-Ahqaf ayat 5. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang menyeru selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah? Allah mengatakan, Pak, manusia yang paling sesat di dunia ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah juga berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti ijabah doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang bersombong untuk berdoa kepadaku, mereka pasti masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina, kata Allah. Nah, ini namanya syirik doa, Pak. Itu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali. Semua ini syirik besar dan pelakunya disebut musyrik. Macam yang kedua yaitu syirku al-mahabbah, syirik cinta. Apa itu syirik cinta? Yaitu mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Dalilnya itu surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, Pak, maka pada waktu itu dia sudah jatuh kepada syirik besar. Bagaimana mencintai Allah? Cinta kepada Allah biasanya, Pak, mengandung pertama apa? Al-khudu, ketundukan dan kepatuhan, disertai dengan pengagungan. Maka ketika cinta itu disertai dengan itu, Pak, berarti dia sudah mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Karena kan cinta itu bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim ya. Tingkat yang paling dasar cinta itu namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta, rasa suka. Ketika cintanya semakin kuat, Pak, berubah menjadi sobabah. Ini sangat cinta. Ketika semakin kuat lagi di hati, sampai-sampai selalu ingat si dia, maka ini namanya ishq, dan pelakunya disebut asyik. Ya, kalau orang Indonesia sebetulnya ngambil dari bahasa apa nih, Pak? Asik gitu. Dari kata asyik. Asyik itu artinya seseorang ya saking cintanya sampai dia selalu ingat itu, Pak. Seperti antum, seorang pemuda yang jatuh cintrong sama akhwat, yang selalu ingat ya si dia, makan ingat dia, ini ingat dia, itu namanya ishq. Nah, kalau ternyata cinta itu disertai dengan apa? Al-khudu' wa tadhallul, penghinaan diri di hadapannya dan pengagungan terhadap yang dicintai, maka ini berubah jadi cinta ibadah. Nah, ini yang masuk dalam kategori syirik. Dan sudah kita sebutkan kemarin, Pak, bahwa syirik cinta ini syirik yang pertama kali muncul di dunia. Pertama kali adanya syirik kapan? Itu di zaman Nabi Nuh. Kesyirikan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Pak? Yaitu mencintai para wali, orang-orang soleh. Ya, Allah menyebutkan itu dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa ini Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr? Kata Abdullah bin Abbas, haula'i aqwamun salihun. Mereka ini orang-orang soleh. Waktu hidupnya orang-orang soleh. Falamma matu, ketika 5 orang ini meninggal dunia, orang-orang soleh ini, sawwaru tilka suwar. Mereka pun kemudian menggambarnya, Pak. Digambar. Tadinya bukan untuk diibadahi, bukan, Pak, tapi untuk memberikan motivasi saja. Fa'awha syaitan ilaihim, lalu setan pun memberikan wahyu kepada mereka, ya, supaya membuat patungnya. Dibikinlah patungnya, Pak.
Kemudian lama-lama setan pun kemudian mewahyukan agar disembah. Terjadinya apa? Penyembahan. Lihat, ternyata syirik yang pertama kali muncul di muka bumi ini akibat berlebihan dalam mencintai orang soleh. Sekarang saya mau tanya, Pak, mencintai orang soleh wajib tidak, Pak? Wajib. Mencintai orang soleh perkara yang diperintahkan oleh agama, betul, sahih. Tapi masalahnya ini kadarnya sudah berlebihan, masalahnya, Pak. Sampai akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Lata, siapa Lata itu, Pak? Sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Lata itu tadinya orang soleh, Pak. Lata itu dari kata lata yalutu, artinya mengadon tepung, dibakar, jadilah sawik namanya, Pak. Kemudian diberikan makanan kepada para jemaah haji. Nah, ketika Lata meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya. Dan mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, bukan Lata, bukan. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah Lata? Apa kata mereka? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, ini rupanya, Pak, yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Maka hati-hati ya. Masalahnya kita ini pasti mencintai sesuatu itu pasti, Pak. Allah sudah fitrahkan kita untuk mencintai seseorang. Ya. Terkadang mencintai karena kecantikannya, karena ya, kekayaannya, ya, karena kesolehan dan ketakwaannya, itu yang paling baik. Tapi hati-hati ketika antum mencintai seorang ustadz, jangan gulu. Antum mencintai seorang wali, orang yang soleh, jangan gulu. Jangan sampai derajat kepada kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu syirkut ta'ah, syirik taat. Apa itu syirik taat, Pak? Itu meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak untuk ditaati dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Misal, kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali fulan punya hak untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Misalnya Allah mengharamkan babi, terus ada seorang wali mengatakan babi halal, nggak apa-apa. Terus kita punya keyakinan, oh si fulan ini punya hak untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Maka Pak, orang ini murtad dari agama Islam. Dia jatuh kepada syirik apa? Taat. Tapi kalau kita menaati pemimpin karena takut aja, Pak. Misal antum bekerja di sebuah perusahaan, terus perusahaan memberikan sebuah peraturan yang ternyata aturannya bertabrakan dengan syariat. Nah, antum menaati aturan tersebut karena takut dipecat. Karena takut apa? Dipecat. Ini masuk dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Maka dari itu hati-hati ya. Ketika kita menaati pemimpin kita karena takut dipecat, maka pada waktu itu kita masuk dalam syirik kecil. Tapi kalau kita menaati pemimpin kita dengan keyakinan bahwa pemimpin punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka ini sudah masuk dalam pembatal keislaman, Pak. Dan pelakunya murtad. Kemudian yang keempat, saudaraku, itu syirkun niyah. Apa itu syirik niyah? Apakah riya termasuk syirik besar membatalkan keislaman? Tidak. Syirik niat yang dimaksud yaitu seseorang menginginkan dari amalnya itu sebatas kehidupan dunia dan tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau ada orang yang beramal solehnya itu 100% hanya untuk dunia, menurut beliau ini masuk dalam syirik besar. Karena seorang muslim, Pak, pasti ketika beramal soleh ada nilai karena Allahnya, Pak. Cuma masalahnya kan ketika kita beramal soleh karena Allah, suka ada niat yang kedua tuh, Pak. Niat yang keduanya apa coba? Niat karena selain Allah. Antum misalnya sholat duha karena Allah, tapi juga ada niat biar rezekinya lancar. Berarti ada tidak niat menginginkan kehidupan dunia dari amal kita? Maka kalau seperti ini, kata Imam Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang lebih dominan karena Allahnya, maka dia dapat pahala. Kalau yang lebih dominan bukan karena Allahnya, tapi karena dunianya, maka dia dapat dosa dan tidak dapat pahala. Dan kalau karena Allah dan karena dunianya seimbang, 50-50, maka tasaqata, saling berguguran, nggak dapat
pahala, nggak dapat apa? Dosa. Nol. Hati-hati mas. Jangan sampai kita ibadah niatnya karena dunianya ini pak. Cuma terkadang masalahnya begini pak. Kita ini kurang yakin dengan janji Allah pak. Contoh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sekarang saya mau tanya, kalau bapak atau ibu silaturahim 100% karena Allah saja, tidak mengharapkan dua tadi, dikasih nggak sama Allah dua? Dikasih kan, otomatis kan? Jadi sebetulnya nggak perlu kita niatin pengen dapat itu sebetulnya, karena itu sudah janji Allah, sudah kewajiban kita mengikhlaskan ibadah aja selesai. Adapun janji Allah pasti dikasih. Nah sekarang antum silaturahim niatnya hanya untuk dua itu saja dan tidak mengharapkan wajah Allah. Ya, pahala nggak dapat. Pahala nggak dapat. Dan juga belum tentu dapat dua itu. Maka dari itulah akhwal Islam, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di sini penting sekali ya. Kemudian ada lagi syirik besar, contohnya apa? Syirkul khauf, syirik takut. Apa itu syirik takut? Takut kepada sesuatu untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya, Pak. Tanpa izin Allah. Misalnya antum takut kualat, sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada antum. Maka kalau antum punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah, ini masuk dalam syirik besar. Karena wajib kita yakini yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Selain Allah tidak bisa sama sekali, kecuali dengan izinnya. Kalau Allah izinkan baru bisa. Nah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum.